Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Permana dengan NIM 221119108 kelas A. Program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang op-amp. Jadi apa op-amp itu? Seperti yang sudah kemarin dibahas, op-amp itu sebagai penaik tegangan, bisa menaikkan tegangan 2 kali lipat atau lebih. Di sini ada penguat pembalik atau inverting amplifier. Jadi di sini sumber tegangannya dipasang ke terminal negatif pada op-amp. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka I melewat RF. RF di sini adalah resistansi feedback yang ini. Sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF atau sama dengan VI per RI dikali RF. Polaritasnya negatif pada RF pada terminal keluaran V0, maka V0 sama dengan negatif VRF. V0 sama dengan negatif VRF sama dengan negatif VI per RI dikali RF sama dengan negatif RF per RI dikali VI. Contohnya di sini diketahui RF-nya sama dengan 100 kilo ohm, RI-nya sama dengan 10 kilo ohm, dan ini EI, bukan EI, harusnya VI sama dengan 1 volt, dan RL-nya sama dengan 25 kilo ohm. Di sini hitung I, V0, ACL, IL, dan LO. I di sini adalah arus, V0-nya tegangan output, ACL ini adalah penguat, dan IL-nya adalah arus beban, lalu L0-nya arus output. Jawabannya kita pertama-tama mencari I. Rumusnya VI per RI. VI-nya 1 volt, RI-nya 10 kilo ohm. Jadi hasilnya 0,1 miliampere. Rumus V0-nya negatif RF per RI dikali VI sama dengan negatif 100 kilo ohm dibagi 10 kilo, lalu dikali V-nya 1 volt. Hasilnya negatif 10 volt. Lalu ACL atau penguatnya, rumusnya yaitu RF per RI. Negatif 10 per 1 sama dengan negatif 10. Lalu IL, arus bebannya, 0 dikurang V0 per RL sama dengan 0 dikurang negatif 10 per 25 sama dengan 0,4 miliampere. Dan yang terakhir L0-nya sama dengan I ditambah IL. I-nya
0,1, IL-nya 0,4 sama dengan 0,5 mA. Dan ada contoh soal kedua. Tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input. Di sini diketahui RF-nya 250 kilo, RI-nya 10 kilo ohm. EI ini di sini salah, harusnya VI dengan negatif 0,5 volt dan RL sama dengan 25 kilo. Hitung I, VO, ACL, IL, dan LO. Yang pertama-tama kita mencari I. Jadi rumusnya VI per RI. VI-nya 0,5, RI-nya 10K. Sama dengan 0,05 mA. Lalu V0-nya sama dengan negatif RF per RI dikali VI sama dengan negatif 250 per 100 dikali VI-nya negatif 0,5 volt sama dengan 12 volt. Lalu penguatnya, rumusnya yaitu RF per RI, negatif RF per RI. 250K per 10K sama dengan negatif 25. Lalu IL-nya sama dengan V0 per RL. V0-nya 12,5 volt, RL-nya 25 kilo ohm. Hasilnya yaitu 0,5 mA. Yang terakhir, I0-nya sama dengan I ditambah IL sama dengan 0,5 ditambah 0,5 0,05 ditambah 0,5 sama dengan 0,55 mA. Dan di sini ada tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Jadi sumber tegangan inputnya masuk ke terminal negatif pada op-amp. Jadi gambarnya, apabila VI-nya di atas 0, maka V0-nya kebalikannya yaitu negatif V0. Kenapa di sini lebih panjang daripada VI-nya? Karena fungsi dari op-amp itu sendiri adalah menaikkan tegangan. Jadi di sini lebih panjang. Lalu ada rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder dengan 3 masukan op-amp yaitu V1, V2, dan V3. Jadi ada 3 sumber tegangan. Maka dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, dan tidak sama dengan RF. Jadi R1-nya berbeda sama R2, berbeda sama R3, dan berbeda sama RF. Rumusnya V0-nya menggunakan rumus yang ini. V0 sama dengan negatif RF per RI dikali VI ditambah negatif RF
per R2 dikali V2 ditambah negatif RF per R3 dikali V2. Jika R1-nya sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan RF, sama nilainya. Contohnya misal R1-nya 4 ohm, R2-nya 4 ohm, R3-nya 4 ohm, dan RF-nya juga 4 ohm, maka rumusnya menggunakan yang ini. Jadi V0 sama dengan negatif V1 ditambah V2 ditambah V3. Terus jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan R, maka V0-nya menggunakan rumus yang ini, di mana V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah Rn per N. Dan di sini juga ada penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Jadi tegangan inputnya dipasang ke terminal positif op-amp. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari V0 melewati RF. Sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan VI per RI dikali RF. Polaritasnya positif, jadi sumber tegangannya masuk ke terminal positif pada op-amp. Pada terminal keluaran V0, maka besarnya V0 merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input. Sehingga V0 sama dengan VRF ditambah VI. Jadi V0 sama dengan VRF ditambah VI, atau VI per RI dikali RF ditambah VI sama dengan RF per RI dikali VI ditambah VI. Jadi V0-nya sama dengan RF per RI ditambah 1 dikali VI. Dengan menggunakan gain tertutup ACL atau penguat, maka rumusnya ACL sama dengan V0 per VI sama dengan RF per RI ditambah 1. IL-nya sama dengan V0 per RL. Lalu ada juga rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan positif op-amp didapatkan. Jadi sumber tegangannya dipasang ke terminal positif pada op-amp dan RF-nya dipasang di negatif. Rumusnya VI sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali VI, bukan VI di sini, harusnya V1 karena ada dua input, V1 dan V2 yang masuk ke terminal positif pada op-amp. Lalu ditambah R1 per R1 ditambah R2
dikali V2. Maka V0 nya sama dengan RF per RI ditambah 1 dikali R2 per R1 ditambah R2 dikali, bukan VI ini, V1 ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali V2. Rumus ACL-nya adalah V0 dibagi VI atau V1. Lalu ada rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder N sebagai masukan. Jadi bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N, masukan dengan R sama semua kecuali RF. Dan nilai RF sama dengan N dikurang 1. Maka besarnya tegangan output atau VO-nya V1 ditambah V2 ditambah V3. Dan ada juga rangkaian penguat selisih. Jadi terdiri dari penguat pembalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Jadi sumber tegangan inputnya dipasang pada terminal positif pada op-amp, V1-nya dipasang ke terminal negatif pada op-amp, dan V2-nya dipasang di terminal positif pada op-amp. Untuk mencari V0-nya yaitu RF per RI ditambah 1 ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali V2 lalu dikurang RF per RI dikali VI. Jika nilai perbandingan resistor seimbang, R1 RI per R2 sama dengan RF per R2, maka V0 sama dengan RF per RI kali V2 dikurang V1. Lalu ada rangkaian pembanding. Rangkaian pembanding atau komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise atau masalah. Jadi sifat op-amp sebagai detektor merupakan komparator. Tegangan output didapatkan dari selisih tegangan ED. Jika ED-nya positif, maka V0-nya sama dengan positif Vsat atau tegangan saturasi. Dan sebaliknya, apabila ED-nya negatif, maka V0-nya sama dengan negatif tegangan saturasi. Saat noise timbul pada input EN, maka kaki inverting pada input menjadi VI ditambah VN, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurang VI ditambah VN sama dengan negatif VIN ditambah VN. Lalu ada juga detektor pembalik penyilang nol dengan histeresis atau IJCD with hysteresis. Untuk mengatasi noise atau masalah perlu dipasang feedback kemasukan positif input atau positif feedback. Jadi feedbacknya dipasang ke terminal positif
pada op-amp. Jadi output pada sebuah pembanding ada kemungkinan. Yang pertama positif V-sat, yang kedua negatif V-sat. Jadi pembanding adalah feedback masukan positif op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, V0 berada pada positif V-sat dengan tegangan masukan positif sebesar R2 per R1 ditambah R2 dikali positif V-sat. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau VUT. Jadi VUT itu sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali positif V-sat. Lalu tegangan ED yaitu VUT dikurang VI. Selama tegangan input VI lebih kecil dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan V0 sama dengan positif V-sat. Bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif SAT, negatif V-sat atau negatif tegangan saturasi. Karena tegangan V0 sama dengan negatif V-sat, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 per R1 ditambah R2 dikali negatif V-sat. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback lebih kecil dari V0, maka dinamakan VLT. Jadi nilai VLT sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali negatif V-sat. Karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeresis atau VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. Jadi rumusnya VH sama dengan VUT dikurang VLT. Selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah atau center voltage atau VCTR yang dapat dirumuskan VCTR sama dengan VUT dikurang VLT per 2 dibagi 2. Jadi rumusnya VUT sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali positif V-sat. Lalu VLT sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali negatif V-sat. Dan ada juga detektor tak membalik penyilang nol dengan histeresis atau NIZ-CD with high hysteresis. Rangkaian detektor penyilang nol tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada V0 sekitar crossing. Lalu ada juga detektor tak membalik penyilang nol dengan hysteresis atau NIZ-CD with hysteresis. Apabila R dan feedback sama dengan M kali R, maka besarnya VUT sama dengan negatif V-sat per M dan VLT sama dengan positif V-sat per M. Jadi VH-nya sama dengan VUT dikurang VLT dan VCR-nya sama dengan VUT dikurang VLT per 2. Dan ada juga detektor pembalik taraf tegangan dengan hysteresis. Apabila tegangan pembanding tidak normal, tapi suatu tegangan referensi atau Vref
maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V0 dengan referensi, sehingga didapatkan bersamaan. Jadi rumus VUT-nya sama dengan N dikali R per R ditambah N kali R dikali Vref ditambah R per R ditambah N dikali R dikali positif V1 sama dengan N per 1 ditambah N Vref dikali positif 1 per 1 ditambah N. Dan VLT-nya N dikali R per R ditambah N kali R dikali Vref ditambah R per R ditambah N dikali R ditambah V1 sama dengan N per 1 ditambah N dikali Vref dikali negatif 1 per 1 tambah N.